Audrey, Chat Box. Hai guys, welcome back to Audrey's Chat Box. And kalian udah tahu lah ya semuanya. Di sini itu tempat kita ngobrolin masa-masa remaja, terus ngobrolin apa gitu yang lagi ngetren hari ini. Dan pastinya di setiap episode seperti yang udah kita janjiin, bakal kita datengin tamu-tamu spesial yang pasti bikin episode ini bakal seru banget. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Kak Audrey Bianca. Makasih udah datengin aku. Sama-sama loh. Yang kalian pasti tahu nih ya semuanya, Kak Audrey itu salah satu finalis di Indonesian Next Top Model yang pernah viral itu loh guys. Jadi apa kabar nih Kak Audrey? Baik-baik aja, ngantuk sih sebenarnya. Tapi ini bener kan dipanggilnya Kak Audrey kan, bukan Audrey, Bianca kan? Kita tuh double Audrey loh. Kak. Oh nggak apa-apa nih, yaudah Iya, oke guys. Ceritanya seumuran. Iya kita ini nggak beda jauh lah ya. Cuman beda beberapa tahun guys. Dan ternyata selain dari salah satu jadi finalis Indonesian Next Top Model, which is itu sebenarnya udah keren banget. Ternyata Audrey ini juga keterima di sekolah Leiden University loh guys. Keren nggak tuh? Sebelum kita mulai nih ke kita ngobrol-ngobrol nanti, aku pengen ada pertanyaan cepat dulu nih sama Audrey. Nih, kamu harus jawab cepet ya. Iya. Oke, yang pertama, pacar atau teman? Temen. Teman atau keluarga? Temen. Keluarga. Terus catwalk atau photoshoot? Photoshoot. Bubur diaduk atau bubur nggak diaduk? Nggak diaduk. Luna Maya atau Patricia Go? Deddy Corbuzier. Patricia Go. Oke. Lebih milih jadi model terkenal banget atau makan sepuasnya tapi nggak gendut? Model terkenal banget lah. Foto di dalam air atau di tengah lapangan tapi panas banget? Tengah lapangan panas banget. Kak Floris atau Kak Gea? Flores. Pose cute atau fierce? Cute. Your leg or your eyes? My what? Your leg or your eyes? My eyes. Lagu. Nah, sebelumnya nih aku pengen nanya dulu nih. Sekarang Audrey lagi sibuk apa? Aku dari kemarin tuh sekolah, ujian. Wah gila, tugasnya banyak banget. Iya loh. Banyak banget kan, apalagi online kan. Iya, online tuh kayak serasa lebih banyak gak sih tugasnya? Iya. Ya kan? Kenapa ya? Gak tahu. Selain tugas sama sekolah, aku kalau nggak ada kerjaan sih biasa main game sih. Tahu COD atau Iya. Kalau kamu ngapain? Aku sih biasanya ya pasti sekolah lah ya. Kebanyakan tuh waktu tuh kepake gara-gara sekolah guys. Kayaknya 95% sih. Terus abis itu paling ada, oh iya sama sih, aku juga paling kalau misalnya aku bosan aku main game gitu. Kamu main apa? Aku banyak sih. ML aku juga main. Terus PUBG juga kadang. Abis itu aku tuh lagi suka ini, tau gak sih Roblox tapi yang kayak main gamenya tuh yang horor gitu loh. Roblox yang horor. Ada lah pokoknya. Aku lihat tuh di bio IG kamu itu ada yang namanya kelas BC ya kan? Itu tuh awal mulanya gimana sih? Jadi aku tuh mulai kelas BC pas aku kelas 11. Jadi kira-kira aku mulai udah 2 tahunan ya ceritanya. Nah itu mulainya karena keluarga aku kan suka ngasih beras, sembako gitu-gitulah ke panti asuhan ini. Nah aku mikir kan, selain kita ngasih barang, aku bisa kasih apa aja sih? Apa selain barang yang bisa aku kasih ke anak-anak ini kan? Ya udah aku mikir kan kayak gimana kalau aku ngasih mereka kayak prep gitu loh, kayak tambahan pelajaran sama main bareng-bareng gitu, kayak intinya kayak kasih my time gitu kan. Karena sejauh ini kalau yang ngasih time itu agak jarang. Iya pasti. Menurut aku, soalnya kalau aku kan mampir ke panti asuhan ini setiap minggu kan. Setiap minggu sejaman lah main sama mereka, belajar bareng.
and ternyata mereka seneng juga gitu loh. Aku kira mereka bakal kayak biasa aja tapi ternyata ya mereka seneng juga, karena mereka seneng aku ikut seneng dong. Ternyata meskipun ini hal yang lumayan kecil, itu kayak ada impact ke mereka gitu. Nah semoga impactnya sampai lama gitu. Soalnya aku kayak dari tahun berapa gitu aku mulai kepikiran soal education anak-anak kita gitu loh. Jadi ya udah, the little things I can do. Berarti itu udah berapa tahun tuh jalan? Kelas 11 2019. Berarti udah 2-3 tahunan lah ya. 2 ya tahunan. Kan? Cuma sabar. Cuma karena COVID sempat berhenti kan, soalnya nggak boleh ketemu. Nah sebenarnya sampai sekarang aku belum ketemu mereka. Cuma aku masih ngasih donasi biasa kayak beras atau uang atau apa gitu. Yang penting bisa bantu mereka. Terus itu reaksi orang tua kamu waktu kayak pertama kali kamu dapat ide itu, terus kamu ngusulin gitu kan? Pasti itu kan sesuatu yang positif banget ya. Itu reaksi orang tua kamu gimana? Aku lupa sih jujur gimana. Cuma intinya mereka ya lumayan bangga sih. Terus mereka lumayan provide juga, mereka bantuin aku ngeprint kertas, siapin ini itu. Soalnya sama siapin makanan. Soalnya setiap kita ada kegiatan, akhir-akhirnya kita makan bersama gitu loh. Makan antara nasi goreng atau mie goreng. Mie goreng sama ya gitu. Soalnya kalau uang tuh kan aku udah model. Jadi uangnya aku provide sendiri gitu. Ya. Berarti di fully support ya tuh. Keren banget loh, tapi bayangin. Di umur sekarang 17 kan ya? Baru 18 loh. Berarti di umur yang sekarang tuh kan kayak jatuhnya masih ya muda lah ya, masih muda gitu kan. Dia udah kepikiran kayak gitu, dewasa banget pemikirannya guys. Nih aku ada satu, bentar. Aduh. Pasti keinget sesuatu nih guys, ada flashback. Udah gunting kuku, udah pendek. Aku mau nanya nih, itu yang kan kamu pernah ya ngebahas soal itu waktu pas di babak eliminasi nggak sih? Iya. Ya kan, di INTM itu kamu bilang kalau misalnya di situ kamu baru belajar motong kuku kaki kan? Nah, itu sebenarnya bener itu? Beneran, jadi itu kayak ceritanya yang pertama tahu tuh si Teteh Flores, Teteh Flores sama si Gea kan. Soalnya kuku aku udah waktu itu kuku kaki aku udah panjang banget kan. Nah karena aku nggak bisa, aku minta tolong dong sama Teteh Flores. Nah jadi karena kita ribut tuh, kayak pada ketawain aku kan, kok baru bisa potong kuku sekarang. Jadi kayak kamera dateng, terus kayak kerekam, terus kan aku seneng banget dong soal itu, soalnya kan diajarin, aku bisa jadinya. Nah ditanya sama Luna Maya, kamu belajar apa di sini? Yaudah aku langsung jawab dong, gunting kuku kaki. Soalnya aku kira itu hal yang lumayan masih normal. Soalnya aku kira yang lain juga gitu. Terus pas aku lihat reaksi dia kaget gitu, aku kayak mikir, aduh kayaknya salah ngomong. Nah aku kira kan kita penjurian tuh sebenarnya lama banget ya, bisa 4 jam, 5 jam. Meanwhile acara kita tuh cuma sejaman. Nah aku kira nggak dimasukin kan, ternyata dimasukin. Terus itu kan jadinya viral banget ya. Terus reaksi kamu tuh waktu kamu ngeliat gak sih kayak komenan-komenan orang tentang itu. Terus kan kamu juga kayak sempat dibilang manja ya sama netizen. Itu reaksi kamu gimana sih? Apa kamu biasa aja atau mungkin kamu pernah ngedown gitu? Kalau dibilang manja sih aku biasa aja sih, soalnya kan emang fakta ya. Itu kayak bilang kayak Audrey rambut kamu panjang ya, emang fakta gitu kan. Soalnya mama, maksudnya kayak emang aku agak dimanja gitu. Mungkin soalnya temen aku kayak sering bilang manja, jadi kayak manja. Jadi ya udah gitu ya, terima aja. Kalau dari menurut kamu sendiri, itu tuh sebenarnya emang manja atau cuman kurang pengalaman aja? Sebenarnya sih, aku nggak tahu ya manja atau gimana. Soalnya kalau aku di rumah tuh ya aku belajar. Kalau nggak belajar ya tidur atau nggak ngelakuin aktivitas lain. Soalnya selain itu aku kan juga ikut beberapa lomba, aku les. And mungkin nggak kepikiran kayak gunting kuku, nggak kepikiran cuci piring. So mungkin ya
kesibukan orangnya lain-lain gitu loh. Iya. Dan emang takut aja gunting kuku kaki, aku takut kena kulit. Ya. So ya gitu. Terus itu kamu berarti berapa lama sih selama di karantina itu? Tanpa orang tua, tanpa HP. Itu waktu pertama kali ya, kamu kaget gak sih kayak ada... Kaget, berat banget, nggak ada HP kan, apalagi kalau tidur tuh. Sejauh ini belum ada yang ngomongin soal kalau kita udah malam, kita udah waktunya tidur. Biasanya kan kalau kita sebelum tidur kita HP-an kan, atau enggak teleponan, ngobrol sama siapa kan. Tapi ini karena kita udah harus disuruh tidur, terus nggak ada HP, jadi adanya kayak bengong. Apalagi aku kebiasa, aku tidur nggak mati lampu. Meanwhile roommates aku, mereka selalu mati lampu, jadi kayak takut. Terus susah banget, hari-hari pertama nggak bisa tidur, minggu-minggu pertama kayak nggak nyaman gitu. Cuma lama-lama kayak enak gitu loh, kayak rasanya nggak mau pulang gitu. Terus kalau misalnya kayak dari jauh dari orang tuanya itu gimana? Nggak kerasa. Nggak kerasa ya? Kerasa. Soalnya ada temen sih ya, ada temen, kalau ada temen mah santai lah. Soalnya krunya juga baik, jadi rasanya kayak ada family figure yang lain. Yang Terus sendiri. Iya sih yang penting. Terus apa yang kamu dapat nih dari yang kamu pelajarin dari di rumah model itu? Pasti ada lah hal yang kayak positif atau misalnya suatu pemikiran baru mungkin yang kamu dapetin. Aku belajar kalau profesional itu penting, terus tepat waktu, terus kita harus selalu ramah ke siapapun, mau siapapun itu, mau dia produsernya or even tim clean up-nya itu, kayak kita harus memperlakukannya sama saja gitu loh. Sama apa ya, aku tuh realize kalau nggak ada HP ternyata enak banget. Maksudnya yang penting nggak sendiri, cuma ternyata enak banget guys nggak pakai HP. Jadi coba kayak lebih fokus ke diri sendiri juga nggak sih? Lebih fokus, kita kayak lebih enjoy surrounding saja gitu loh. Ya gitu. Coba deh seminggu, sebulan tuh guys, coba beneran coba deh. Tapi mungkin sekarang nggak bisa dulu ya karena kondisinya kita lagi seperti ini. Tapi pas aku di rumah nggak bisa sih, soalnya kan di rumah cuma ada adik, orang tua kerja, jadi masa aku ngobrol sama adik doang gitu. Tapi itu kamu seneng kan kayak? Aku pas dibilang aku masuk, aku seneng banget, soalnya kan kayak ya dari dulu pengen gitu, next top model. Terus sebelum kayak karantina gitu, persiapan kamu yang benar-benar kamu perhatiin tuh apa kira-kira? Aku nyiapin karena aku tahu ceritanya tuh pas aku diterima, aku tuh cuma punya waktu seminggu kan sebelum aku berangkat INTM. Nah aku kerjain semua tugas yang aku bisa. Jadi kayak tugas yang dikumpul masih minggu depan aku kerjain. Jadi itu benar-benar setiap hari ngerjain tugas, terus cari barang, packing, terus of course aku tiap hari itu teleponan sama temen-temen aku kan, bareng-bareng rame-rame. Tahu Discord kan? Tahu. Jadi kayak tiap malam Discord, kita nonton apa, kita ngobrol-ngobrol. Even kayak sehari. Jadi kan aku ke kantor netnya tuh Jumat. Aku Kamis malamnya tuh aku teleponan sama mereka sampai jam 4. Wah. Padahal kita harus standby jam 10. Berarti tapi biar lama kan ya, juga nanti bakal kepisah. Takutnya kayak bakal lama nggak ketemu mereka gitu loh. Terus reaksi teman-teman kamu itu waktu tahu kamu kepilih, terus tahu kamu bakal jauh dari mereka lama gitu, gimana reaksinya? Jadi mereka udah tahu aku daftar kan, dari pendaftarannya baru ada, itu aku udah kasih tau mereka. Terus kayak mereka bilang semoga masuk kan. Terus pas beneran masuk, aku kabarin mereka, right? Kayak mereka seneng gitu. Terus kayak even though aku agak lumayan diem soal INTM, aku tuh pengen kayak tiba-tiba menghilang gitu. Cuma akhirnya kayak beberapa orang tahu juga kan, kayak mereka bangga gitu. Terus aku seneng banget sama teman-teman aku, kayak supportive gitu. Iya, bagus tuh teman-teman kayak gitu, supportive kan. Tapi aku ngerti sih kayak benar-benar semuanya harus sendiri, karena aku tuh sebenarnya aku boarding school. Oh ya? Sekarang? Iya. Di mana? Dari aku tuh di Insan Cendekia Madani dari awal masuk SMP ya kelas 7 lah. Jadi berarti itu benar-benar kamu
hidup di sana, sekolah di sana. Jadi tapi bedanya di situ tuh kayak setiap minggu boleh pulang kalau nggak dicekal. Jadi kayak kita benar-benar harus konsisten ke masjid, gak boleh telat. Terus setoran gak boleh ada yang bolong. Kalau misalnya ada kayak lebih dari 3 kali bolong, itu biasanya dicekal. Jadi kita nggak boleh pulang Sabtu Minggu. Nah terus habis itu Setoran bolong itu maksudnya gimana? setoran hafalan. Oh, tahu. Iya. Nah, terus di situ tapi menurut aku seru sih karena kayak awal-awal tuh mungkin ada kayak kaget sendiri ya, juga sama kaget. sih kayak harus apa-apa sendiri ya kan. Kalau di rumah kan pasti kan ada yang ngebantu gitu kan. Nah, terus kalau misalnya di situ benar-benar kayak full harus sendiri, harus nganter baju kotor ke laundry, terus harus jam 3 udah harus bangun segala macem gitu kan. Tapi ya ujung-ujungnya juga terbiasa, jadinya seru kan, nggak ada HP, terus sama temen gitu kan. Jadi pas pergi dari situ agak kangen gitu. Iya kangen banget. Meskipun agak berat. Jadi kalian juga harus ini nih, kayak cherish the moment sama temen. Kalau misalnya lagi ada sama temen, jangan HP mulu. Kalau kamu dengar kata-kata mandiri, ini yang kayak pertama kepikiran di kepala kamu tuh apa? Bank Mandiri, canda. Oh nggak boleh. Kalau aku dengar mandiri itu bukan yang bisa, maksudnya kayak bukan yang selalu melakukan sesuatu sendiri sih, lebih ke kalau kita ya ditinggal itu kita bisa survive meskipun agak ada masalah. Sering ada masalah, cuma kayak tetap bisa sendiri gitu loh. Meskipun kita masih perlu bantuan orang, itu menurut aku masih tetap mandiri. Yang penting tuh kayak nggak 100% gitu mas? Iya, yang penting nggak kayak bergantung atau menyerah duluan gitu loh. Jadi menurut aku udah mandiri. Aku nggak tahu aku tuh udah mandiri atau belum, atau kayak will I ever be mandiri gitu. Tapi kelihatannya sih kalau misalnya pasti dari pengalaman INTM juga itu banyak lah ya tentang mandiri ya kan. Aku nggak tahu tuh sebenarnya kayak mandiri tuh kayak cuci piring sendiri atau apa. Soalnya even though di INTM aku selalu cuci piring sendiri, di rumah aku nggak pegang. Yang penting sih mandi sih. Mandiri. Jadi menurut Audrezi apa mandiri? Menurut kamu apa mandiri? Kalau menurut aku sendiri sebenarnya nggak jauh beda nggak sih, ya sama lah ya kan. Aku kan juga ngerasain tuh lama ya. Aku sebenarnya kalau misalnya nggak di situasi kayak gini 3 tahun aku di situ di asrama kan ya. Terus ya basically kalau misalnya pertama awalnya itu pasti masuknya kayak lebih ngelakuin semua hal sendiri. Itu kayak kebanyakan orang ngiranya kayak gitu sih. Cuman pemikiran juga termasuk gak sih? Kayak pemikiran lebih mature tanpa harus tanpa harus banyak kayak ditegur atau diapain gitu kan. Pokoknya harus udah memiliki mindset yang mature dengan sendirinya gitu. Menurut aku kita kayak bisa belajar sendiri sama kerjain tugas on time itu menurut aku udah mandiri sih. Maksudnya kayak kita nggak harus diingetin gitu, kayak jangan lupa kumpulin tugasnya. Kita udah bisa inisiatif sendiri. Itu menurut aku udah mandiri sih. Berarti kayak cara kita cope with our lingkungan gitu, itu juga termasuk mandiri gitu kan. Pokoknya kita harus bisa menghadapi masalah gitu kan. Jangan semuanya bergantungan sama orang lain karena belum tentu orang lain itu juga ada selamanya sama kita gitu kan. Iya. Ya kan? Semoga bisa mandiri apapun itu artinya. Karena aku lihat di kamus. Aku dengar juga nih, kamu pas itu waktu ulang tahun ke-8 kamu menolak kayak untuk ada acara ulang tahun gitu, pesta ulang tahun, kamu lebih memilih buat mendonasikan budget ulang tahun kamu itu kepada orang yang kurang mampu. Itu ceritain deh gimana? Dengar dari kapan tuh? Ada lah, I have my resources. Itu sebenarnya sih itu aku nggak pure mikir sendiri sih. Aku tuh bukan dengar dari ya, kayak aku tuh terinspirasi dari cerita. Agak beda sih ceritanya. Dia tuh nyimpen, tahu kan kalau kita lulus SD atau SMP gitu kita coret-coret bajunya. Nah dia tuh
nggak ikut event coret-coret, dia kayak nyimpen bajunya buat dikasih ke yang nggak bisa beli. Iya. Jadi aku kayak mikir, kan itu kayak deket-deket ulang tahun aku juga kan. Terus kayak mau aku nanya mau dirayain nggak, mau dirayain di mana. Terus aku mikir kayak enggak deh mah, untuk tahun ini sama beberapa. Sebenarnya aku nggak ngerayain ulang tahun aku sampai aku 17 sih. Jadi kayak kalau ulang tahun biasanya cuma kayak kue sama kado dari mama. Udah itu aja. Sisanya kalau ada uang yang lain aku kasih ke panti asuhan. Soalnya kayak menurut aku meskipun aku yang ulang tahun, mereka kayak deserve to be happy juga. Tapi kayak soal kalau aku pas aku turn 17 itu baru sweet 17. Itu Sweet 70, kita harus lah ya. Tapi itu juga kayak pakai dibantu pakai uang aku juga, uang modeling ditimbuk uang mama. Jadi kayak ya nggak sepenuhnya uang mama. Itu keren banget loh guys, bayangin umur 8 tahun, terus dia kayak udah punya jiwa sosial yang sangat mature and pokoknya positif banget lah. Kamu tuh kepilih di Leiden University kan? Iya, alhamdulillah. Itu kamu ngambil apa? Aku di Leiden, aku diterima 2, satu international studies sama international relations. International relations itu masuk di political science. Aku pilih yang political science. Terus itu kamu berarti dari 1.000 orang kamu kepilih termasuk dari 200-nya itu kan? Jadi aku tuh kira kita tuh cuma ada 500 atau 600 orang kan. But then aku nanya sama yang sesama, aku manggilnya international relations, kita panggil aja Aero ya. Jadi yang sesama Aero, dia bilang kan, kita cuma ada 200 orang ya Aero. Terus aku kaget, 200 sedikit juga ya. Terus kayak ada yang nanya, tahu nggak yang daftar ke Aero atau apa berapa orang? Katanya ada 1.400. Terus kayak, wow, banyak banget. Tapi berarti keren banget loh, dia dari 1.400 orang dia bisa berjuang menjadi salah satunya gitu kan yang kepilih dari 200. Yang kepilih cuma 200 kan? Iya, 200 atau apa ya? Aku juga bingung sih sebenarnya. Tapi itu achievement kamu jadi finalis gitu kan, terus keterima di Leiden University. Aku lihat email ya. Iya, tapi menurut aku kayak bukan pure gara-gara aku sendiri sih, gara-gara kayak people around me gitu, kayak mama aku, agency aku, terus teman-teman aku juga pengaruh. Maksudnya kayak lingkungan positif sama kayak pokoknya lingkungan aku sama experience aku tuh kayak membuat aku jadi diri aku gitu loh. Sometimes kayak terjadi gitu aja. Maksudnya kayak aku juga kasih effort. Cuma kayak aku nggak bisa kasih semua kredit ke diri aku sendiri juga. I mean kayak ada bantuan Allah juga sih. Ya iya sih. Terus aku dengar kamu itu katanya pengen jadi Mendikbud ya? Amin. Iya kan, bener kan? Itu kenapa kamu pengen jadi? Jadi aku tuh kepikiran pengen jadi, awal tuh aku pengen jadi diplomat gitu. Makanya aku pengen ambil Aero International Relations. But then aku mikir kayak, berarti kalau aku jadi diplomat Indonesia buat luar negeri, berarti aku kayak tugasnya di luar negeri dong. And sebenarnya itu nggak apa-apa juga. Maksudnya kalau aku jadi diplomat juga ya nggak nolak. Tapi my number one cita-cita itu jadi Mendikbud, soalnya Mendikbud or something like that, karena aku pengen melakukan sesuatu for my country gitu. Aku fokus ke jadi Mendikbud because I want to improve our education gitu. Karena kalau kita lihat sendiri, I mean kayak kita Google sendiri ya, atau kita lihat sendiri, itu kayak jomplang banget gitu loh. Apa sistem education sama education level daerah sini sama daerah sini, even kayak yang berdekatan aja itu bisa beda banget. Kayak itu juga tergantung sama sistem education di Indonesia kan. Ada yang IB, ada yang Cambridge, ada yang biasa, ada yang even cuma kayak limited gitu loh resource-nya. And I feel like bagus, kayak I mean bagus some of our people itu kayak se-educated itu, tapi kayak jomplang banget sama beberapa yang even yang nggak bisa bahasa Inggris. And I feel like even pengetahuan bahasa Inggris itu penting banget, karena bukannya nggak nasionalisme atau apa ya, cuma banyak pengetahuan yang belum dalam bahasa Indonesia yang kita bisa akses kalau kita bisa bahasa Inggris. And kita juga bisa communicate sama
orang lain juga, orang luar dengan bahasa Inggris. Ya pokoknya gitu deh, like I want to do something biar kita bisa sama ratakan atau improve our education gitu loh. Especially kayak apa ya, beberapa apa kayak susah buat beberapa anak, even kayak banyak anak untuk receive education. I mean kayak sampai ada anak yang masih kecil tapi mereka ikut kerja juga gitu loh. Kayak orang tuanya udah kerja, cuma kayak dia juga ikut kerja biar dia masuk SD atau SMP. Itu kan sedih banget gitu loh. Feel like mereka don't deserve untuk kayak gitu. Astaga, keren. Nggak bisa berkata-kata, speechless. Tapi kayak even if misalnya bukan aku yang jadi Mendikbud, aku pengen kayak orang lain kepikiran atau tahu gitu. So like mungkin yang nonton aku tahu siapa itu jadi Mendikbud, mereka juga take care of that issue gitu. Nggak harus aku, but like I want it to change. Aku mau minta tips kamu dong buat teman-teman juga yang lagi nonton di rumah untuk kayak berani ngambil keputusan sama kayak bertanggung jawab atas keputusan kamu. Menurut aku untuk apa ya, untuk berani mengambil keputusan itu kata aku ya ambil aja gitu loh, kayak nggak usah kepikiran. Karena misalnya nih kayak kita bercita-cita setinggi langit itu kayak nggak apa-apa, maksudnya even though kita nggak achieve cita-cita yang setinggi ini, kita bisa dapet yang bawah-bawahnya gitu, and nothing's wrong with that gitu loh. Soalnya aku personally itu aku ambil keputusan karena aku bosen. Jadi kayak aku kepikiran, aduh bosen nih, pengen les, pengen belajar bahasa baru. I mean like kalau lu Ngomong-ngomong santai. iya. I mean kalau kamu kayak takut untuk memulai sesuatu, like you're never gonna start it gitu loh. Jadi kayak mulai aja, meskipun kamu gagal, kayak kamu udah berani mencoba, dan itu menurut aku kayak udah lumayan banget. And apa ya, just make sure. Tapi menurut aku kamu nggak bakal lupa sih. Misalnya kamu kayak cita-cita pengen sesuatu, and a lot of things happen in your life. Menurut aku one way or another kamu bakal balik lagi ke situ. Karena kayak it's like your destiny gitu loh. Kayak tahu kan quote yang kayak what's yours itu bakal jadi milikmu even if itu sejauh 2 gunung. Tapi bukan buat kamu tuh nggak bakal jadi milik kamu even if itu sedekat 2 bibir. Jadi kayak just do your best, and lama-lama kita ketemu ke tujuan kita yang sebenarnya gitu loh. Sama kayak have a supportive support system. Ya intinya gitu ya guys, berarti kalau misalnya kita mau jadi a better person and a key to success, itu kita harus lebih mandiri, terus kita harus lebih bisa risk it all, like mengambil keputusan, tapi kita juga harus bertanggung jawab atas keputusan kita, ya nggak? Yes. Thank you. Oh iya, aku lupa, I have a little something for you. Betul. Tada! Apa? Should I open it now atau? Boleh kamu dibuka sekarang. Ini apa juga nih boleh. nama kamu? That's like my clothing brand. Lucu banget. Ini kita lihat. Ada suratnya. Lucu banget. Dari dulu pengen beli ini, tau gak? Thank you, Becca. Iya. Makasih loh udah mau datang. That's all from us. Jangan lupa ya, tungguin lagi episode selanjutnya di Audio Chat Box. And jangan lupa like and subscribe. Bye-bye!